Oke, halo guys. Di podcast kali ini aku pengen sharing dan aku harap banyak dari kalian yang bisa belajar dari cerita ini. Hari ini tadi ada yang datang ke aku coaching. Dia sebetulnya ini kali kedua. Pertama kali dia datang ke aku itu 2 tahun yang lalu. Dan saat dia coaching sama aku 2 tahun yang lalu, itu dia masih single, belum nikah, masih um, dating. Dan saat itu aku bilang sama dia, kamu seriously aku bilang kamu butuh untuk healing dan kamu butuh belajar untuk menjadi diri kamu yang lebih baik dan juga belajar tentang relationship. Karena aku ngelihat di situ waktu itu baggage-nya dia banyak banget, emotional baggage-nya banyak banget. Tapi saat itu juga aku nggak ngerasa dia punya niat sebetulnya. Jadi ya udah, aku nggak akan paksa. Dan udah, aku nggak tahu lagi ceritanya. Hari ini tiba-tiba dia datang lagi. Oh, dia pernah sekali, kayaknya di tahun lalu, itu sempat nanya soal salah satu programku. Tapi nggak ada kelanjutannya. Hari ini dia datang untuk personal coaching lagi dan ternyata dia sudah menikah dan baru 1,5 bulan dia nikah ternyata. Dan yang bikin aku kaget, suaminya minta cerai. Baru 1,5 bulan. Lalu aku tanya, dia cerita, jadi dari masih mereka kenal juga sebenarnya udah banyak, yang menurutku udah banyak signs kalau ini nggak berjalan dengan baik. Lalu dia cerita sampai akhirnya dia bilang kalau suaminya itu minta cerai. Aku tanya kenapa. Lalu dia cerita, of course saat itu dia tidak merasa dirinya salah. Sebetulnya di sini aku uh, bukan mau menilai salah atau benar ya. Tapi dalam sebuah hubungan itu kita bicara tentang um, penyesuaian. Kita bicara tentang interaksi dua manusia yang saling melengkapi atau tidak, ya kan? Karena masing-masing pasti merasakan akan dirinya benar sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Dan pada saat aku dengar, aku bilang gini, jujur kalau dari pandangan aku, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu demanding sama suamimu, tidak akan pernah ada satu laki-laki pun di dunia ini yang akan bisa fulfilling your expectation seperti itu. Dan um, aku bilang gini, kita manusia itu punya yang namanya idealisme. Kita punya ideal nih di kepala kita, especially saat kita masih muda. Dan itu pun pernah terjadi sama aku. Dan semua manusia pasti pernah ada di situ sebetulnya. Apalagi kalau kita masih muda. Dan kita belajar tentang melihat realita itu umumnya karena kita tertrigger. Bentuk triggernya bisa apapun sebetulnya. Nah, pada akhirnya aku bilang sama dia, keinginan kamu, ekspektasi kamu ini, karena demanding itu kan bentuk ekspektasi. Kamu menginginkan seseorang untuk melakukan apa yang kamu inginkan, atau kamu mengharapkan seseorang menjadi orang yang kamu inginkan. Aku bilang gitu. Yang gak akan pernah ada yang bisa tahan sama kamu. Kita kan gak bisa memaksa orang sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kalau keinginan kita itu tidak rasional, tidak realistis. Aku nggak bisa spill banyak masalahnya, but aku menemukan sebetulnya banyak orang yang seperti itu, yang menginginkan apa yang dia inginkan dari pasangannya, tapi sebetulnya itu hanyalah bentuk
insecurity yang ingin merasa secure tapi ingin merubah orang. Itu kan klasik banget ya gitu. Dan aku bilang sama dia itu nggak mungkin. Tapi lalu dia bilang suaminya ini minta cerai dan menurut dia kemungkinan sudah jatuh talak 3 kali. Karena suaminya sudah sempat bicara tentang cerai itu sudah berkali-kali, dia bilang gitu. Tapi aku bilang gini, itu kan kamu nggak tahu, itu kamu harus konsultasikan dulu sama orang yang paham. Tapi aku bilang dari situasi ini dan dari bagaimana suaminya masih ngabarin dan segala macam, aku bilang sebetulnya kamu masih punya chance untuk bisa merubah keadaan sebetulnya. Tapi lagi-lagi aku tidak merasa dia punya niat untuk memperbaiki kalau itu dari sisinya dia. Sebetulnya ini bentuk ego yang mungkin orang banyak yang tidak sadar kalau itu ego. Ya, aku nggak bisa ngebantu orang yang nggak mau dibantu. Aku nggak bisa ngebantu orang yang nggak mau ngebantu dirinya sendiri. Tapi ya melihat keadaan seperti itu, aku ngerasanya ya udah ini big lesson banget buat dia, pelajaran besar banget buat dia. Tapi sebetulnya ini tidak harus terjadi. Andaikan dia mau sadar, andaikan dia mau berubah. Dan berarti dia sudah, at least yang aku tahu, dia sudah 2 kali datang ke aku dan aku ngomongin sama dia hal yang sama. Dari dia belum nikah sampai sekarang dia sudah menikah, masalah dia tetap sama. Seandainya dulu dia ngeberesin diri, mungkin hal ini tidak terjadi. Atau kita nggak usah ngomong what if lah. At this very moment aja deh masalah ini ada. Seandainya tadi dia mau untuk oke, aku pengen belajar, bantu aku, keadaannya bisa berubah. Nah, ini yang aku kadang suka perhatikan, orang melakukan kesalahan berulang kali, menghadapi masalah dalam hidup itu berulang kali cuman karena satu, ketidaksadaran akan butuhnya dirinya untuk berubah. Dan aku juga lihat banyak perempuan yang ya delusional. I'm sorry to say, but delusional. Salah satu contoh delusional itu apa? Our value determines by what other people, especially men in this context of relationship, kamu perempuan, yang melihat value kamu itu adalah laki-laki, bukan dirimu sendiri. So, kalau kamu merasa kamu high value, tapi laki-laki itu tidak merasa, laki-laki itu tidak nyaman sama kamu, kita bicara ini laki-laki yang benar ya. Dan menurutku, a man in his right mind, dalam artian dia bukan orang yang sangat problematik, itu punya keinginan yang sama. Dia pingin punya pasangan yang dia bisa bahagia bersama perempuan itu, dia bisa dapat needs-nya bersama perempuan itu. Sebetulnya hubungan itu kan bicara tentang exchange. Kamu menginginkan sesuatu kan dari pasanganmu. Kamu pingin bisa bahagia juga sama dia. Begitupun kan dia. Nah, kalau dia nggak merasa bahagia sama kamu, ya buat apa dia berlama-lama sama kamu kan? Value kamu di mata dia ya tidak sebegitu tinggi yang menurut kamu tinggi, kan yang menilainya orang lain. Dan banyak perempuan yang very delusional, yang merasa dirinya sangat high value woman. Pada kenyataannya banyak lelaki yang tidak melihat itu di diri mereka. Itu kan halusinasi. Hanya merasa sendiri, tapi orang lain tidak melihat itu. Nah, ini banyak, aku perhatikan banyak orang yang seperti itu sekarang. Di zaman sekarang apalagi nih, di zaman sosial media. Karena orang cuma berpatokan sama apa omongan orang. Dan dia sendiri gak kenal sama dirinya, cuma copy sana copy sini. Dan akhirnya cuma merasa. Ya kan? Karena self journey itu bukan suatu hal yang cuma dapat dari baca atau cuma dapat dari nonton, nggak gitu. Nah, itulah yang akhirnya menciptakan delusional. Jadi semua orang kayak seragam seakan-akan.
Jadi nggak perlu melewati proses yang sesungguhnya. Mereka kayak, ya ibarat kata tuh kayak mobil yang udah nggak bisa jalan, cuman dicat doang, kesannya bagus, padahal sebenarnya mesinnya udah karatan gitu. Ya itu cuman sebagai analogi, aku nggak maksud merendahkan orang, tapi itu cuman analogi aja. Ya jadi seperti itu. Nah, seorang laki, padahal sebetulnya kalau kamu perempuan yang cerdas ya, laki itu secara nature, laki itu giving sebetulnya. Secara nature itu laki itu giving. Jadi kalau perempuan yang cerdas, dia belajar apa yang dibutuhkan laki-laki, apa yang diinginkan laki-laki, bukan hanya merasa apa yang dia inginkan si perempuan itu. Kalau dia cuma merasa apa yang dia inginkan, ya laki-laki itu nggak ngerasa apa yang dia butuhkan ada di si perempuan itu, karena ingat, yang memberikan komitmen itu laki-laki. So, harus laki-laki yang merasa dia mau komit sama kamu. Ya kan? Kalau enggak kan nggak akan terjadi tuh. So, perempuan yang cerdas adalah perempuan yang tahu apa yang dibutuhkan laki-laki, apa yang bagaimana membuat laki-laki itu bahagia bersama dia. Kalau dia bisa menciptakan itu, karena secara natural yang tadi aku bilang laki-laki adalah giving. Laki-laki ini, kalau laki-laki itu kalau dia happy, dia akan bisa ngasih kamu bisa lebih dari yang kamu butuh. You will be adored by a man just because he feels happy with you. Karena ya yang tadi aku bilang, giving. Nah, perempuan yang delusional nggak paham soal itu. Ya karena dia delusional, makanya dia nggak paham. Jadi dia cuma merasa dia pengen ini pengen itu, jadi akhirnya apa? Dia demanding. Padahal akhirnya ujung-ujungnya dia juga nggak bisa narik laki-laki seperti yang dia mau. Karena laki-laki yang dia inginkan itu nggak akan tertarik sama dia. Karena nggak ada orang yang suka dituntut, gitu loh. Given the nature of man is provider, it's a nature. Nature itu bukan sesuatu yang butuh dituntut. Nature itu akan keluar dengan sendirinya kalau dia ingin, willing. Karena itu nature, gitu loh. Makanya aku bilang kalau perempuan yang cerdas itu pasti belajar tentang bagaimana caranya dia masuk ke dunia laki-laki itu. Laki-laki itu juga jadi lebih memperhatikan dia, lebih menginginkan dia dalam hidup si laki-laki itu. Kan otomatis dia sudah lebih bisa untuk mendapatkan apa yang diinginkan sebagai perempuan gitu. So, ya aku cerita ini ya hanya untuk biar banyak perempuan yang sadar bahwa mereka delusional. Dan ya dari cerita klienku ini ya balik lagi, sering banget aku bilang tentang ini bukan bicara tentang kapan kamu menikah, kapan kamu ketemu seseorang, kapan kamu ketemu jodoh. It's not something that you can control. Dan semakin kamu fokus ke sana, semakin kamu fokus ke hal yang kamu gak bisa kontrol, semakin kamu worry dan kamu akan selalu cemas. Kamu anxious terus. Akhirnya apa? Addicted tuh sama tarot, sama apapun. Itu addicted jatuhnya. Karena apa? Yang men-trigger itu ya karena si rasa cemasnya itu, worry-nya itu, ya kan? Tapi kalau kamu mau belajar jadi perempuan yang secure, belajar untuk mencari clarity, belajar untuk mendapatkan clarity. Clarity caranya bagaimana mendapatkan clarity? Belajar tentang siapa diri kamu. Perbaiki apa yang kurang dari diri kamu. Karena gak ada orang yang pingin orang yang minus. Gak ada orang yang pingin orang yang bermasalah, ya kan? So kalau kamu udah memperbaiki dirimu, kamu udah lebih tahu di mana kamu berdiri, kamu juga udah lebih bisa secure sama diri kamu. Lalu pelan-pelan kamu belajar lagi tentang bagaimana, apa sih yang membuat laki-laki itu mau komit sama seorang perempuan. Ini kita bicaranya kalau kamu mau attract-nya lelaki yang berkualitas ya, gitu loh. Karena lelaki yang berkualitas, mereka aja sudah banyak belajar tentang dirinya, makanya membuat mereka jadi berkualitas.
So, laki seperti itu nggak akan mau sama perempuan yang menurut dia tidak berkualitas. Oke? Mau secantik apapun perempuan itu, selama perempuan itu tidak berkualitas, attraction itu tidak terjadi. Kalaupun ada, cuman secara fisik doang, tapi nggak akan mau dinikahin, nggak akan mau dijadikan pasangan hidup. Karena pada akhirnya lelaki komit untuk menjadikan seorang wanita itu adalah pasangan hidup dia harus yakin sama dirinya bahwa perempuan ini adalah perempuan yang tepat buat dirinya, yang akan membuat kehidupan dia bukan lebih sulit sama perempuan itu. Perempuan itu tidak akan menyulitkan hidup dia, tapi justru sebaliknya. Perempuan itu justru yang akan mempermudah hidup dia. Perempuan itu yang akan membawa kebahagiaan dalam hidup dia. Barulah laki-laki itu bisa komit. Oke? Dan ketiga adalah masuk ke dalam dunia. Kalau kamu mau mengenal laki-laki, kamu harus masuk ke dalam dunia mereka. Kamu harus pahamin dunia mereka seperti apa. Tak kenal maka tak sayang kan? Karena kalau kamu mau tahu bagaimana mereka berfungsi, laki-laki itu berfungsi, kamu harus masuk ke dalam dunia mereka dan kamu pelajari tentang itu semua, dan pada akhirnya dia merasa dipahamin sama kamu, dia akan merasa dimengerti sama kamu, dia akan merasa dihargai sama kamu. Di situ kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Selama dia mampu, dia pasti akan kasih buat kamu. Nah, itu berarti perempuannya cerdas kan? Pinter kan? Nah, aku sendiri, aku punya 3 program. Dari mulai aku kasih judulnya A True Feminine Woman, itu basic banget, dimana kamu belajar tentang diri kamu mengenal diri kamu lebih dalam, perempuan itu seperti apa, dan apa yang menjadi halangan kamu selama ini dalam berhubungan, itu dibongkar semuanya. Jadi kamu seperti terlahir baru lagi, kamu jadi lebih paham menjadi seorang perempuan yang diinginkan laki-laki berkualitas itu seperti apa. Itu satu. Kedua, aku punya program namanya What Makes Men Commit to the One. Itu di situ aku mengajarkan apa sih yang itu mulai masuk ke dalam dunia laki-laki secara luas. Apa yang dibutuhkan laki-laki, apa yang membuat mereka jatuh cinta, apa yang membuat mereka pingin komit sama seorang perempuan, dan perempuan itu di mata mereka itu seperti apa, itu di program itu yang aku ajarkan. Dan yang terakhir, aku mengajarkan tentang bagaimana kalau kamu sudah, ini mau kamu belum punya pasangan sekalipun, itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena berarti kamu prepare sama diri kamu. Kamu belajar tentang laki-laki. Jadi satu hari begitu kamu ketemu sama orang yang tepat, kamu udah langsung ngerti apapun yang harus kamu lakukan, ya kan? Dan yang ketiga adalah aku kasih judul Don't Change Him, Influence Him Instead. Kenapa aku kasih judul begitu? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang pingin dirubah oleh orang lain. Selama manusia itu belum pingin berubah, tidak akan bisa berubah. Tapi yang aku ajarkan bukan merubah laki-laki, tapi bagaimana caranya menginfluence mereka supaya mereka itu ibaratnya kamu men-trigger sisi maskulinnya mereka, so mereka bisa merasa nyaman sama kamu for a very long time. Aku ngajarin dari cara bagaimana memahami mereka, bagaimana merespon mereka, bagaimana bicara sama laki-laki so mereka bisa dengerin kita gitu loh. Nah, bahkan aku ngajarin sampai ada satu program khusus itu aku malah ngajarin sampai bagaimana kamu bisa menjadi perempuan yang sensual dan lebih ke arah mungkin buat yang sudah menikah, yang aku lebih banyak ngajarin tentang bagaimana menjadi sisi sensual kamu, bagaimana kamu bisa menarik secara seksual di mata pasangan kamu. Nah, itu ada lagi sendiri. Nah, yang tadi aku bilang don't change him, influence him instead. Di situ aku lebih ngajarin tentang masuk ke dalam dunia laki-laki sehari-hari. So tidak akan pernah ada perempuan lain di pikiran dia ataupun desire dia nggak akan pernah ada. Karena apa? Dia akan ngerasa fulfill sama kamu. Kebutuhan dia terpenuhi sama kamu. Ini daily life. Dan itu mengikat bagaimana caranya supaya spark di antara kalian. Karena gini, banyak orang yang dari awal itu attraction-nya ada ya. Tapi begitu udah ngejalanin hubungan, udah menikah,
attraction itu pelan-pelan memudar. Nah, ini di sini aku ngajarin gimana cara menjaga itu supaya hubungan kamu bisa long lasting. Kamu akan selalu, hubungan itu akan ada romansnya terus. Ini bukan berarti aku ngejual mimpi ya, karena dalam sehari-hari kita namanya konflik, namanya disagreement itu pasti akan ada. Nah, di sini aku ngajarin juga, bahkan dari program awal aku ngajarin juga bagaimana supaya kamu bisa handle trigger-triggernya, gimana caranya kamu juga bisa handle dia dalam keadaan-keadaan yang difficult situation gitu loh. Lengkap pokoknya. Nah, dengan kamu memahami itu semua, bagaimana kamu gak secure? Karena kamu paham dan kamu bisa lebih tenang menghadapi semua itu. Dan bagaimana juga cara, ada yang nanya sama aku gini, coach berarti kalau misalnya kita sebagai perempuan, kita kan juga punya kebutuhan. Apakah kita bisa menyuarakan? Oh, sangat bisa. Justru jangan pernah ditahan, jangan pernah tidak. Itu namanya kamu tidak otentik. Itu namanya kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Nah, di situ juga aku ajarin gimana caranya kamu bisa bicara tentang keluh kesah kamu, apa yang kamu inginkan ke laki-laki. Tapi kebanyakan laki-laki itu saat perempuan kayak gitu dia nggak mau dengerin, atau kayak ya dicuekin atau ya semacam itulah, dan pada akhirnya perempuan akan merasa tidak diperdulikan. Nah, di sini aku juga mengajarkan bagaimana caranya supaya laki-laki itu mau mendengarkan kamu dan bahkan dia peduli sama keadaan kamu, dia peduli sama kebutuhan kamu. Nah, kalau udah kayak gini kan hubungan itu jauh lebih mudah untuk kamu jalani, dan aspek hidup kita tuh banyak banget, gak cuma relationship. Nah, kalau relationshipnya sudah settle, masalah hidup kamu satu udah hilang tuh. Bahkan kamu jauh, kalau kamu memahami, kamu akan jauh lebih pede untuk menjalani hubungan, kamu jauh lebih pede menghadapi hidup, menghadapi apapun. Pede itu kan datang karena kamu mengerti, karena kamu merasa mampu untuk menghandle situasi. Bagaimana kamu gak akan pede dengan situasi seperti itu, benar gak? Nah, kamu akan ngerasa secure sendiri. Dengan sendirinya, kamu gak usah worry lagi, gak usah takut nanti akan begini dan begitu, gak usah. Okay, so guys, thank you so much for listening, and I'll see you again in the next video. Bye for now.